Sebetulnya masih 12, ini kurang 4, tapi untuk awal perkuliahan perlu juga di-share kehadirannya, ya nanti teman-teman semoga biar segera bergabung untuk screenshot kehadiran kita yang berikutnya. Ini yang ada dulu, sambil nanti menunggu teman-teman yang lain. Sudah saya share di grup. Oh, sudah didahului juga oleh Bu Emir. Terima kasih. Bapak Ibu, di mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah di mana kita perlu juga melakukan satu kajian. Berapa mata kuliah yang ditempuh Bapak Ibu untuk semester ini? Kajian 6. Kurikulum ya? Ya, Ibu. Oke, itu menjadi satu bagian yang kurikulum ini juga merupakan bagian yang harus dipahami juga oleh Bapak Ibu di semester ini. Ini sangat membantu juga di dalam penyusunan tesis ya, khususnya dalam mata kuliah yang kita pelajari di siang hari ini, Bapak Ibu. Ya. Mata kuliah ini nanti kalau yang semester kemarin kita itu mungkin Bapak Ibu Ketua Kelas juga sudah berkoordinasi dengan Kaprodi begitu ya, sudah disosialisasikan juga terkait dengan pertemuan kita, ditambah 1 kali lagi begitu ya Bu Emir ya? Apakah teman-teman juga sudah mengetahui ini, bahwa perkuliahannya biasanya kita kan 3 kali Bapak Ibu nggih? 3 kali, sekarang ditambah 1 kali, jadi menjadi 4 kali pertemuan. Karena dosen mahasiswa S2 itu adalah tim, sehingga 16 kali pertemuan itu seperti biasanya. Pertemuan pertama sampai ke-8 itu dosen 1, pertemuan ke-9 sampai UAS, atau pertemuan 9 sampai 16 dosen 2. Sehingga bisa dimaknai 4 kali pertemuan itu adalah pertemuan 1, 2 yang pertama gitu ya Bapak Ibu ya. Pertemuan yang kedua, pertemuan ketiga 4, pertemuan yang ketiga, pertemuan yang kelima 6, pertemuan yang keempat adalah pertemuan yang ke-7, 8. Simpelnya kurang lebihnya seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan untuk di bulan puasa ini karena SKS-nya itu biasanya 50 dan di bulan puasa ini 30 begitu. Sehingga pertemuan kita ini hanya 1,5 jam, jam 1 sampai jam setengah 3. Saya mohon maaf sekali pada Bapak Ibu semuanya begitu ya. Kalau di mata kuliah yang kemarin, karena ada satu mahasiswa yang cukup membuat saya agak terkejut begitu ya, selama 30 tahun ini baru dinilai oleh satu mahasiswa itu yang menyatakan bahwa perkuliahannya kok ceramah ya. Lah kita perkuliahannya kan tidak di kelas ya Bapak Ibu ya, saya rasa semua dosen juga ceramah. Terus kok nggak ada feedback ya? Ya ini Bapak Ibu ya, kalau nggak ada feedback itu rasanya juga nggak tepat gitu ya. Saya sangat senang sekali diberikan satu masukan yang sifatnya konstruktif begitu ya, konstruktif itu membangun. Namun saya perlu sampaikan kalau perkuliahan kita satu arah saja rasanya menurut saya tidak begitu ya. Karena Bu Emir kemarin juga menyampaikan pada saat setelah sempro, "Waduh kalau sama Bu Nini harus siap." Tidak bermaksud apa saya, karena ya itu tadi, pasti ada tanya jawab, kan pasti ada yang ditanya. Tidak bermaksud ngecek Bapak Ibu begitu ya, tidak bermaksud justifikasi, apa men-judgement Bapak Ibu, namun lebih kepada bahwa apa yang kita pelajari ini betul-betul hendaknya bisa dua arah, direspon dengan baik dan ada sesuatu yang kita dapatkan. Terus yang berikutnya Bapak Ibu yang perlu saya koreksi begitu ya, ini sebagai
di pertemuan awal ini kan pertemuan kontrak kuliah ya Bapak Ibu ya. Jadi saya menyampaikan kontrak kuliah dan evaluasi yang kemarin sudah saya lakukan pada Bapak Ibu. Untuk kontrak awal nanti setelah ini saya sampaikan RPS-nya. Namun sebagai bahan evaluasi sedikit saya sampaikan, hati-hati Bapak Ibu di dalam menuliskan kritik dan saran kepada dosen. Senang sekali semua dosen itu dikritik dan diberi saran ya, karena dosen itu juga manusia biasa. Namun hati-hati di dalam menuliskannya. Ya, saya rasa tidak ada dosen satupun yang ingin anak buah mahasiswanya gagal. Pasti semuanya menghendaki anak buahnya atau mahasiswanya itu lulus dengan baik. Karena itu kalau ada apa-apa dikomunikasikan. Itu sangat baik ya menurut saya, komunikasikan, jangan dipendem begitu ya, diem ketika menuliskan evaluasi itu kritiknya tidak apa ya, tidak semuanya itu bersifat konstruktif. Ini kasihan dosennya, terus terang ya, ini perlu saya sampaikan. Saya agak kaget 30 tahun mengajar dan saya sebagai ketua pusat penjaminan mutu di Unikama itu 8 tahun begitu ya. Ada tulisan kritik saran mahasiswa yang ya itu tadi, di dalam menuliskannya, tulisannya tidak semuanya itu objektif begitu ya. Ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa ada bagian yang mungkin benar, ada bagian yang tidak benar begitu ya. Yang benar yaitu sebagai koreksi agar kita bisa lebih baik, itu bagus. Namun yang tidak benar jangan dilakukan kembali. Kalau ada apa-apa disampaikan, di saat proses sangat membangun itu tidak apa-apa, begitu ya. Karena semua materi sudah saya kirim, jadi salah kalau saya tidak mengirim materi pada kalian, semua saya kirim, terus karena saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan semua materi, sehingga saya agak ngebut begitu ya, mohon maaf sekali. Kenapa? Karena pertemuannya hanya 3 loh Bapak Ibu ya, bisa dibayangkan kan gitu ya. Pertemuannya hanya 3 lah, kalau daring ini kan pasti ceramah. Namun saya tidak hanya satu arah ya, tidak hanya satu arah, artinya feedback itu selalu ada, ya, sampai Bu ketua kelasnya kemarin, "Aduh kalau Bu Nini yang ngajar, saya ambil buka, nanti kalau ditanya biar bisa menjawab," kan begitu. Itu artinya bahwa itu 2 arah, ada feedback begitu ya, ada umpan balik atau pertanyaan atau diskusi bersama, itu dilakukan. Oke, itu singkatnya ya. Terus saat ini saya mohon izin share ya, ini teman-teman sudah banyak yang bergabung, tinggal 2 mungkin yang bergabung, tidak apa-apa, mungkin jaringan atau sedang berproses. Saya akan menyampaikan untuk RPS-nya ya Bapak Ibu ya. Apa yang saya sampaikan itu tadi bisa diterima kira-kira Bapak Ibu? Bisa, Bisa, Ibu. Bu. Bisa, Bu. Bu. Bisa Oke. ya. Oke, Oke. baik. Terima kasih Pak Ilyas, Pak Jun dan teman-teman semuanya begitu. Bapak Ibu ini semuanya orang baik begitu ya. Bapak Ibu saya akan share untuk RPS-nya agar Bapak Ibu juga mengetahui di awal perkuliahan, di saat kontrak kuliah, apa sih yang sebetulnya kita akan pelajari di 1 semester ke depan terkait dengan mata kuliah ini. Ini kan perkuliahan di semester yang terakhir ya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tempuh, betul tidak? Iya, seperti itu ya. Benar kan Bapak Ibu Iya, ya? Ibu, betul. Nah, Iya, Bu. mata kuliah ini memang diberikan di akhir semester atau di semester yang terakhir Bapak Ibu terkait dengan kajian dan praktik lapangan. Kenapa mata kuliah ini diberikan? Karena sangat membantu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sedang menyusun tesis. Yang sudah sempro, wah ini ya juga melengkapi begitu ya. Ini lebih-lebih kepada yang belum, sangat membantu untuk ditarik. Siapa tahu ada enggak dari Bapak Ibu yang misalkan belum mulai menulis tesis? Masih ada Bapak Ibu? Ini support besar ini soalnya. Masih ada enggak? Apa semuanya sudah ya? Sudah berproses ya? Semuanya mungkin sudah berproses. Pak Ilyas sampun nggih, Pak? Masih proses bab 1 Mas, Ibu. Bab 1, oke. Ini sangat berarti membantu Bapak Ibu dalam proses penulisan ya Bapak Ibu, memberikan penguatan. Kalau misalkan nanti ketika masuk di mata kuliah kajian dan praktek lapangan ini
Bapak Ibu mengetahui seperti apa RPS, rancangan pembelajaran semesternya. Saya share dulu agar Bapak Ibu juga bisa mengetahui apa ke depan yang kita perlu pelajari. Seperti ini Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu, tapi belum terlalu gede. Masih belum terlalu besar. Iya, Bu. Oke, saya besarkan G. Ya. Oke, sudah terlihat? Bentar Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu untuk bentar ya, saya besarkan. Kok semakin ini ya? Bentar Bapak Ibu. Sudah lebih gede ya Bapak Ibu ya? Iya, Bu. Oke, baik. Bapak Ibu terkait dengan RPS ya yang sudah Bapak Ibu lihat bersama di sini, ada beberapa tahapan yang kita lihat ya. Di antaranya adalah pertemuan 1 sampai ke 8, di mana pertemuan 1 sampai ke 8 ini ya, kajian dan praktik lapangan yang kita pelajari di sini adalah ada CP, capaian pembelajaran, yang dibebankan pada mata kuliah bahwa ada CPL, capaian pembelajaran lulusan, lulusan mampu menguasai, menerapkan konsep, prinsip, dan teori pendidikan IPS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS, CPL 6, tidak lain adalah lulusan mampu mengimplementasikan dan mengembangkan entrepreneur dalam memasuki dunia kerja, menghadapi tantangan pendidikan IPS di masa depan. CPL 8, lulusan mampu bekerja secara mandiri, menyelesaikan masalah sosial dan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menjelaskan konsep tujuan dan urgensi praktek lapangan dalam pendidikan IPS. Jadi RPS ini dibuat oleh tim Bapak Ibu, jadi untuk Bapak Ibu yang menempuh mata kuliah RPS-nya ya semuanya sama ya, seperti itu. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan keterampilan manajerial, inovasi, dan entrepreneurship dalam kegiatan praktek lapangan. Mahasiswa juga mampu menganalisis, menyelesaikan permasalahan sosial,
maupun pendidikan berdasarkan hasil praktek lapangan sesuai nilai-nilai Pancasila, dan untuk CPMK yang terakhir yaitu CPMK 4, mahasiswa mampu menyusun laporan dan rekomendasi praktik lapangan sesuai kaidah akademik. Jadi Bapak Ibu nanti tugasnya apa kira-kira Bapak Ibu? Kira-kira menyusun ya Bapak Ibu ya secara berkelompok begitu nggih Bapak Ibu? CPMK 4 Bu ya? Iya, Bapak Ibu nanti secara berkelompok menyusun laporan, begitu ya, laporan hasil lapangan terkait kajian dan praktik lapangan secara berkelompok itu. Terus kemampuan akhir tiap tahapan belajar adalah kita akan mempelajari tentang apa sih konsep dan kajian praktek lapangan itu, menguraikan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi ini sebagai bahan Bapak Ibu semua dalam menyusun yang namanya laporan hasil kerja Bapak Ibu secara berkelompok begitu ya terkait praktek lapangan. Melaksanakan praktek lapangan secara sistematis dan inovatif, mengembangkan ide entrepreneur berbasis praktek lapangan, menganalisis masalah sosial pendidikan di lokasi lapangan, menyusun laporan praktik lapangan sesuai kaidah ilmiah, nanti saya jelaskan gitu ya Bapak Ibu, melakukan refleksi kritis, dan menyampaikan rekomendasi berbasis nilai Pancasila. Lah, itu Bapak Ibu. Korelasi antar CPL atau CPMK dengan sub CPMK itu erat Bapak Ibu dari tadi yang disampaikan bahwa antar satu dengan yang lainnya itu memiliki suatu keterkaitan. Lalu deskripsi mata kuliah ini apa? Tidak lain adalah memfasilitasi mahasiswa untuk mengintegrasikan teori dengan praktek melalui kegiatan observasi. Jadi Bapak Ibu nanti secara berkelompok, saya enggak tahu ini nanti ada perkembangan jumlah mahasiswa atau tidak. Yang penting saat ini sementara yang KRS itu adalah 16 sehingga seperti semester yang lalu saya bersama Bu Ivana dalam satu tim itu mahasiswa dibentuk kelompok dan masing-masing kelompok itu 3 begitu ya. Kalau ini ada 16 ya mungkin ditoleransi yang satu nanti anggotanya 4 begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga 16 ini ada berapa kelompok kira-kira Bapak Ibu? 5 kelompok ya Bapak Ibu ya. Halo? Betul Ibu. Betul Bu. Baik, ya nanti bagaimana membentuk kelompoknya? Kami serahkan kepada Bapak Ibu yang tahu persis kondisi masing-masing mahasiswa. Monggo dipetakan sendiri, bentuk kelompok sendiri, mahasiswa yang menentukan. Karena misalkan yang dekat misalkan atau yang lebih mudah komunikasinya atau seperti apa, silahkan nanti Bapak Ibu bisa lakukan. Sebentar sambil mengizinkan teman yang sedang mau masuk. Oke. Ya. Lah. Bapak Ibu nanti bisa lakukan di satu tempat, misalkan di sekolah. Tidak selalu di sekolah, namun kalau di sekolah ya mungkin lebih relevan karena Bapak Ibu banyak yang mengajar ya. Betul Ibu, banyak yang mengajar. Sehingga monggo sekolahnya siapa nanti dijadikan satu tempat untuk melakukan suatu praktek lapangan ini. Untuk anggotanya monggo ditoto sendiri yang sekiranya lebih mudah koordinasinya, yang lebih efektif atau seperti apa, Bapak Ibu semuanya bisa membentuk kelompok sendiri-sendiri, masing-masing kelompok menjadi 3, satu kelompok anggotanya, mungkin satu kelompok ada yang 4, kira-kira seperti itu. Kalau satu kelompok menjadi 2 kok saya kasihan, wis enggak apa-apa, diberi toleransi yang satu kelompok nanti 4 anggotanya begitu ya, monggo diatur, terserah Bapak Ibu seperti apa baiknya, enaknya begitu. Yang penting semua bisa memahami
masing-masing keberadaannya. Kembali kepada deskripsi mata kuliah tadi, Bapak Ibu nanti dari kegiatan itu Bapak Ibu pasti yang pertama melakukan observasi. Ada masalah apa di sana sehingga Bapak Ibu perlu observasi, perlu melakukan kajian dan praktik lapangan pada lembaga pendidikan ini Bapak Ibu maupun komunitas sosial. Jadi boleh di sekolah atau boleh di lembaga lain. Bebas Bapak Ibu ya. Mahasiswa diarahkan untuk menerapkan keterampilan penelitian, menganalisis permasalahan pendidikan IPS ya, karena Bapak Ibu berada di prodi IPS serta menghasilkan rekomendasi berbasis data lapangan. Jadi Bapak Ibu nanti dari observasi itu bisa menggali masalah yang ada apa, data yang ada seperti apa, begitu ya. Untuk Bapak Ibu bisa jadikan lakukan suatu kegiatan apa yang sekiranya efektif di sekolah itu. Misalkan ada sekolah yang mengalami satu hambatan terkait dengan satu pembelajaran, lalu Bapak Ibu di sana melakukan satu kegiatan observasi dan praktik lapangan di sana, memberikan solusi, boleh begitu ya Bapak Ibu. Nanti saya berikan contoh juga. Bahan kajian yang kita pelajari adalah manajer profesional. Ya, kita semuanya itu pemimpin loh Bapak Ibu, benar enggak Bapak Ibu ya? Enggak harus selalu kepala sekolah yang menjadi pemimpin ya Bapak Ibu, bahwa kita semuanya itu adalah para pemimpin. Setidaknya kita memimpin diri kita masing-masing, begitu ya Bapak Ibu semuanya nggih. Lah, seperti apa yang kita harus lakukan? Berarti di sini sebagai individu atau sebagai salah satu pekerja, pegawai di suatu lembaga, instansi atau sekolah, kita itu tentu saja harus bisa memimpin diri kita secara profesional. Itulah kaitannya dengan manajer profesional. Lalu bahan kajian yang lain yang kita pelajari adalah konsep dasar. Ini yang lebih penting, yaitu kajian dan praktek lapangan, lalu urgensi kajian dan praktek lapangan, proposal kajian dan praktek lapangan, lalu pelaksanaan kajian dan praktek lapangan, dan laporan kajian dan praktek lapangan. Jadi Bapak Ibu di dalam satu semester ini di 16 pertemuan yang mana dibagi menjadi tim teaching, menjadi 2 dosen, pertemuan 1 sampai ke 8 nanti di kelas ini Bapak Ibu dengan saya, nanti pertemuan setelah UTS yaitu 9 sampai UAS dengan Bu Ivana. Lah dari bahan kajian materi pembelajaran ini pemilahannya seperti apa? Walaupun nanti pada langkah-langkah pembelajaran di bawah ini saya juga jelaskan pada Bapak Ibu, namun dari bahan kajian pembelajaran ini kita bisa ketahui bahwa nanti 1 sampai menuju ke 4 begitu ya. 1 sampai menuju ke 4 ini nanti Bapak Ibu bersama saya, nanti proses kelanjutan 4 sampai ke 6 bersama Bu Ivana. Begitu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Setidaknya gambaran awal dulu seperti itu. Lalu berikutnya, ini Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di dalam setiap perkuliahan? Kalau S1 memang kan benar-benar 16 kali kita hadir ketemu di kelas pertemuan 1 sampai 16 termasuk UTS dan UAS gitu ya Bapak Ibu. Ini minggu pertama. Minggu pertama itu kontra awal yaitu menyampaikan RPS yang saat ini sedang kita bahas gitu Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau pelan-pelan ya waktunya habis gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu belum jelas, boleh ditanyakan begitu loh. Kalau saya ngejos terus gitu ya Bapak Ibu, karena dikejar waktu dan ingin semuanya itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu itu secara maksimal begitu. Jadi tidak ada maksud untuk saya tidak memberi kesempatan pada Bapak Ibu, sehingga kalau pada saat diproses ada hal yang ingin ditanyakan langsung saja ya Bapak Ibu. Saya suka sekali kalau Bapak Ibu bisa terbuka seperti itu dan melakukannya secara langsung, saya dengan senang hati bisa menerimanya.
Jadi jangan diam Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Lalu di minggu pertama ini, di kontra awal ini, setelah saya menyampaikan RPS ini, saya akan masuk pada materi yang pertama, yaitu akan menjelaskan tentang konsep dasar kajian dan praktek lapangan. Apa sih yang menjadi indikator di dalam materi atau subtopik ini? Tidak lain adalah kita mengulas dulu. Untuk berjalan lebih jauh, kita harus tahu dulu kita mau kemana, ya jalannya harus melewati apa. Ya setidaknya untuk mata kuliah kajian dan praktek lapangan kita juga perlu terlebih dahulu Bapak Ibu untuk mengetahui apa sih definisi daripada kajian dan praktek lapangan dan lingkup. Ini ada yang masuk sebentar ya Bapak Ibu, saya minta izin untuk memasukkan kayaknya masuk Izin ini ya saya itu Bu, jaringannya. lagi terganggu jaringan. Iya betul. Kasihan ini Bu Fitri Juni keluar masuk. Semangat Bu ya, enggak apa-apa. Nanti kalau memang keluar ya saya masukkan lagi begitu ya. Ya memang kondisi daring itu seperti ini kurang lebihnya Bapak Ibu. Bisa jadi masing-masing wilayah ya kan tidak sama sehingga ada jaringan yang kuat dan tidak. Karena itu sambil dipastikan kalau memang perkuliahan daring itu cari kira-kira tempat yang paling aman begitu Bapak Ibu ya walaupun itu enggak mudah. Saya lanjutkan Bapak Ibu yang pertama definisi tentang apa itu konsep dasar kajian dan praktek lapangan, ruang lingkupnya, lalu apa sih tujuan dan manfaat daripada KPL dalam pendidikan IPS ini, terus membedakan jenis-jenis KPL atau kajian praktik lapangan. Itu Bapak Ibu. Harusnya itu yang dilakukan di pertemuan pertama. Namun rasanya kan tidak memungkinkan gitu ya Bapak Ibu ya. Dari waktu puasa ini dan di satu pertemuan saja karena pertemuannya satu pertemuan ini untuk 2 materi kan begitu ya Bapak Ibu untuk 2 kali pertemuan sehingga yaitu akibatnya agak dipercepat. Terus minggu yang kedua harusnya kita pelajari tentang menganalisis urgensi KPL dalam pengembangan teori dan praktek pendidikan IPS, membandingkan model KPL di berbagai konteks pendidikan, dan mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam pelaksanaan KPL. Itu di minggu kedua Bapak Ibu. Yang harusnya di hari ini kita selesaikan 2 itu. Ya semoga aja nanti saya tetap berupaya untuk semaksimal mungkin bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu begitu. Terus minggu ketiga yang harusnya kita pelajari adalah menguraikan teknik observasi seperti apa yang harus dilakukan dalam praktik lapangan itu. Seperti apa observasi yang dilakukan, wawancara dan dokumentasi ya. Fokusnya adalah pada observasi. Jadi prinsip, jenis, proses observasi partisipatif dan non partisipatif itu seperti apa yang harus dilakukan, menyusun pedoman atau panduan observasi untuk studi lapangan, itu juga perlu dilakukan ya Bapak Ibu ya. Mempraktekkan teknik observasi dalam simulasi itu seperti apa, itu minggu ketiga. Minggu yang keempat, tidak lain adalah menjelaskan teknik wawancara yang mendalam, in-depth interview ya Bapak Ibu ya, dan FGD, menyusun panduan atau interview guide-nya dan protokol FGD, melakukan simulasi juga wawancara FGD dengan teman sebaya. Nah, itu di pertemuan yang keempat. Yang harusnya di pertemuan 3 dan keempat kita bahas minggu depan. Lalu pertemuan yang ketiga hendaknya kita bisa masuk di kegiatan atau di minggu yang ke-5 dan 6. Membahas tentang apa? Yaitu teknik dokumentasi dan pengembangan ide edupreneur. Tidak lain yang dilakukan adalah mengidentifikasi jenis dan sumber dokumen. Dokumen apa? Primer, sekunder. Dokumen yang utama dan dokumen yang kedua. Untuk kajian lapang dan menerapkan teknik analisis dokumen atau konten analisis dan mengembangkan ide awal edupreneur begitu ya. Jadi kewirausahaan yang mendidik begitu ya.
berbasis potensi dan kebutuhan di lapangan. Itu minggu yang kelima, minggu yang keenam, ini yang nanti kita lakukan di minggu pertemuan kita yang ketiga ya, 5 dan 6 Bapak Ibu, menganalisis permasalahan sosial atau pendidikan di lokasi calon praktik lapangan. Begitu misalkan kalau Bu Emir bertiga dengan misalkan dengan Bu Ardina, dengan Pak Ilham misalkan, di sekolahnya Bu Emir aja misalkan yang dijadikan tempat untuk praktik lapangan, ya monggo, boleh-boleh saja begitu ya. Silakan begitu. Lah di 5 dan 6 ini Bapak Ibu di ke-6 ini mulai menyusun proposal. Karena itu tadi saya sampaikan, nanti masuk di dalam penyusunan proposal oleh Bu Nini, kelanjutannya dilanjut oleh Bu Ivana, didampingi oleh Bu Ivana dalam penyusunan proposal. Bagaimana mengintegrasikan analisis masalah dan ide kreatif terkait edupreneur. Apa sih indikator dalam kegiatan ini yang harus dilakukan? Adalah menganalisis masalah sosial atau pendidikan di lokasi calon praktik lapangan di sekolah yang dibutuhkan, misalkan begitu, sebagai objek yang akan dilakukan nanti pada saat Bapak Ibu praktik. Yang dilakukan juga adalah merumuskan fokus kajian dan tujuan praktik lapangan. Menyusun latar belakang dan tinjauan pustaka awal proposal. Ini ya Bapak Ibu ya, awal proposal. Nah, lalu Bapak Ibu di pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan yang keempat nanti bersama saya, adalah kegiatan 7 dan 8. Sesuai dengan RPS atau rancangan pembelajaran semester ini Bapak Ibu, seharusnya, saya katakan lagi Bapak Ibu ya, seharusnya mengikuti ini. Namun ketika proses di lapangan nanti kondisinya itu berbeda, ya kita sesuaikan, namun setidaknya apa yang ada di RPS ini bisa kita lalui bersama. Begitu Bapak Ibu ya. Di pertemuan yang ke-7, penyempurnaan dan presentasi proposal. Jadi di sini Bapak Ibu nanti di pertemuan nanti saya lihat Bapak Ibu di pertemuan ketiga, kalau Bapak Ibu sudah ada draft itu setidaknya nanti juga bisa menyampaikan gagasan-gagasannya. Saya ingin tahu nanti juga di pertemuan yang ketiga masing-masing draft kasarnya dulu ya dari proposal Bapak Ibu di kelompok 1 sampai kelompok ke-5 itu seperti apa begitu ya. Nanti sambil diskusi lah di pertemuan yang terakhir nanti Bapak Ibu pure presentasi dari hasil kelompok, presentasi awal untuk proposal awal begitu ya. Nah, nanti kalau mungkin ada usulan, saran, masukan Bapak Ibu silakan lengkapi, revisi. Lah setelah saya, Bapak Ibu bertemu dengan Bu Ivana, nanti bisa dimatangkan kembali dari hasil revisi itu dan kelanjutannya seperti apa untuk menghasilkan suatu laporan hasil kajian suatu praktek lapangan. Dan yang kemarin juga sudah ada Bapak Ibu yang mempublikasikan. Nanti boleh saya tunjukkan contohnya. Loh, sudah ada dalam bentuk artikel yang dipublikasikan. Nah, itu keren Bapak Ibu, sangat menginspirasi. Nanti semuanya nanti akan saya tunjukkan sehingga Bapak Ibu setidaknya nanti oh ini toh yang mau dilakukan, tahapannya seperti itu, begitu ya. Dan nanti setelah proposal itu jadi menjadi satu laporan, terakhir nanti ketemu dengan Bu Ivana, nanti tahap itu Bapak Ibu bisa lakukan publikasi, begitu ya. Bisa lakukan publikasi secara berkelompok dan tentu saja di bawah pendampingan pembimbing 1 dan 2. Begitu Bapak Ibu nanti tak tunjukkan juga. Proposal dan presentasi, penyempurnaan dan presentasi proposal tadi yang saya sampaikan ya Bapak Ibu ya di pertemuan ke-7. Di sini di samping menyusun metode kajian, pendekatannya, teknik pengumpulan dan analisis datanya, juga mengintegrasikan rencana kegiatan edupreneur dalam metodologi dan menyajikan proposal secara lengkap dan mempertahankannya dalam diskusi kelas. Nah itu Bapak Ibu ya, karena masing-masing
memiliki satu laporan harus dipresentasikan, dan karena waktunya terbatas ya harus kita bagi gitu Bapak Ibu. Kalau nanti sudah tidak puasa, waktu kita sudah kembali normal ya Bapak Ibu ya. Nanti kembalinya kan 2,5 jam begitu ya. Jadi saya rasa nanti kita bisa berbagi waktu untuk bergantian tiap kelompok presentasi, dan kita berikan masukan, saran yang sifatnya membangun ya untuk penyempurnaan kelompok masing-masing di dalam menyempurnakan laporan masing-masing begitu ya Bapak Ibu ya. Ya tentu saja masukan, saran, usulannya ya dari kelompok lain, begitu ya Bapak Ibu ya, terkait dengan kelompok yang sedang presentasi. Semua perlu masukan, dorongan seperti itu, di samping dari dosen pembimbing, begitu. Lah, itu Bapak Ibu yang kita lalui di pertemuan 1 sampai 7, ke-8-nya UTS. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan sedikit untuk setelah dari Bu Nini itu seperti apa kira-kira gambaran yang Bapak Ibu lakukan. Saya berikan sedikit ya, yang nanti tahapannya tapi yang melakukan atau yang mendampingi Bu Ivana. Begitu nggih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak tahu di setengah jalan, namun RPS ini kan harus saya sampaikan sampai tuntas di pertemuan yang ke-16. Walaupun nanti yang mendampingi Bu Ivana, begitulah. Pertemuan ke-9 Bapak Ibu, orientasi dan persiapan pelaksanaan lapangan. Lah, setelah Bapak Ibu itu menyusun proposal tadi bersama saya dan presentasi, tahapan berikutnya adalah orientasi dan persiapan pelaksanaan lapangan. Di sini apa yang nanti didampingi Bu Ivana, Bapak Ibu akan mempelajari tentang seperti apa prosedurnya, etikanya, keselamatan kerja di lapangan, menyusun rencana kerjanya, ya, timeline-nya seperti apa, pembagian tugas. Karena Bapak Ibu ini kan menyebar ya, mungkin ada yang di luar pulau kan begitu ya, seperti Bu Bule ya, ini nanti ya jangan merasa, "Duh saya jauh Bu," nggak bisa, semuanya bisa. Teknologi sudah canggih, alat bantu kita, misalkan nggak bisa datang ke lapangan, ya enggak apa-apa, yang penting ada pembagian tugas di antara Bapak Ibu, bagilah yang sekiranya itu enak bagi semua anggota kelompok, dan yang penting harus kompak. Jangan enak saya yang ke lapangan, ya memang kita memang tidak bertetanggaan sehingga tidak bisa bersama kan begitu Bapak Ibu ya. Tapi terkait tugas ini seperti semester yang lalu juga seperti itu. Ada yang di luar pulau, ada yang di Papua juga, tapi karena kerjasamanya bagus, pembagian tugasnya bagus, ya semua bisa dilakukan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti, waduh Bu, saya 2 luar Jawa, yang di Jawa saya, yang ngerjakan ke lapangan saya. Lah ke lapangannya misalkan 1, tapi tugas yang lain bagilah sehingga bisa adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya Bapak Ibu ya. Perlu keadilan ya Bapak Ibu ya. Itu aturlah yang enak, tapi jangan seenaknya, jangan temennya yang satu berat, yang satu enak-enakan, jangan. Karena yang namanya tugas kelompok itu penilaiannya kan kelompok, walaupun ada penilaian secara individu juga ya Bapak Ibu ya. Karena itu ya ini semua perlu belajar untuk di masing-masing tugasnya apa yang harus dilakukan sesuai pembagian tugas oleh kelompok masing-masing, begitu ya Bapak Ibu yang menentukan, yang menjalankan Bapak Ibu ya. Kembali di sini, masuk pada pertemuan 9 tadi, melakukan orientasi dan penjajakan awal di lokasi praktik. Lah, misalkan ini ya sebelum Bapak Ibu tanya, misalkan tadi saya contohkan Bu Emir, misalkan dengan Pak Ilham atau dan satu lagi dengan Bu Ardina, satu kelompok. Kebetulan yang satu di Malang, yang 2 ini jauh dan nggak memungkinkan Bu Nini karena semuanya sibuk, nggak bisa ke sekolah begitu ya. Nah, bisa disiasati dengan pembagian tugasnya. Monggo begitu ya. Yang penting Bapak Ibu bisa sama-sama mengerti di antara anggota kelompok, saya rasa bisa dilakukan itu. Lalu di pertemuan 10 sampai 12, lah ini Bapak Ibu, pelaksanaan praktik lapangan dan analisis data. Jadi mengumpulkan data secara sistematis menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Misalkan, Bu, kami harus observasi
ya silahkan. Yang bisa hanya satu karena yang dua di luar pulau. Ya mungkin yang observasi satu, namun pedoman dalam penyusunan observasi ini dibuat secara bersama, kan bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan yang terjun ke lapangan yang observasi itu yang membuat pedoman wawancaranya atau pedoman observasinya, tapi susunlah secara bersama. Wawancara Bu, kan harus datang langsung, tidak harus. Kalau misalkan yang satu di Malang, yang dua luar Jawa Bu, wawancara kan bisa dengan banyak cara kan begitu ya. Mungkin bisa by phone atau seperti apa, monggolah diatur. Yang sekiranya itu pihak yang nanti jadikan satu objek tempat di mana Bapak Ibu melakukan praktik lapangan itu berkenan, bersedia dengan wawancara misalkan by phone atau melalui apalah monggo bisa diatur Bapak Ibu ya. Ada wawancara dan dokumentasi ya. Berikutnya melakukan analisis data awal, ada reduksi, display, verifikasi data di lapangan itu juga dilakukan, mengembangkan dan menguji coba ide edupreneur berdasarkan temuan ya. Bisa jadi Anda ingin melakukan suatu pelatihan atau apa di satu sekolah karena permasalahan misalkan dalam kurikulum ini ternyata ada satu bahan kajian atau topik atau materi tampaknya hasilnya kurang maksimal misalkan. Lalu Bapak Ibu secara berkelompok punya gagasan gimana kalau kita memberikan latihan? Boleh-boleh saja silahkan begitu ya. Untuk masalah tekniknya Bapak Ibu bisa atur. Lah, itu perlu juga diuji coba atau diterapkan atau dipraktekkan ya berdasarkan ide yang ada itu. Lalu pertemuan 13 menyusun atau mengorganisasi data dan penyusunan draft laporan. Kalau di Bu Nini kan tadi di proposal untuk persiapan Bapak Ibu terjun ke lapang. Kalau sudah terjun ke lapang, setelah terjun ke lapang nanti kan Bapak Ibu harus menyusun laporan. Nah, itu yang berada di bersama dengan dosen pendamping kedua. Bapak Ibu mengorganisasikan dan mensintesis seluruh data lapangan, menyusun draft laporan hasil praktik lapangan, ada pendahuluan, teori dan metodologi, dan menyajikan temuan dan analisis awal. Lalu di pertemuan 14, penyempurnaan laporan, rekomendasi dan presentasi, gitu ya Bapak Ibu ya, tetap harus dilaporkan secara berkelompok dari penyusunan penyempurnaan laporan berdasarkan masukan, revisi di pertemuan sebelumnya, lalu merumuskan rekomendasi kebijakan dan praktek berbasis data dan nilai Pancasila, lalu Bapak Ibu mempresentasikan hasil akhir secara komprehensif, dan yang terakhir Bapak Ibu ada refleksi dan tindak lanjut. Jadi merefleksikan proses hambatan dari apa yang sudah dilakukan dan pelajaran dari keseluruhan kegiatan KPL, evaluasi ketercapaian tujuan individu dan kontribusi terhadap pengembangan profesional, dan menyusun rencana tindak lanjut. Ini bisa dilakukan dengan diseminasi publikasi pengembangan produk entrepreneur. Lah yang kemarin itu Bapak Ibu dari teman-teman itu untuk refleksi atau rencana tindak lanjutnya itu ada yang dipublikasikan ya. Bukan minggu depan ya, 2 minggu lagi nanti tak tunjukkan ya Bapak Ibu ya, kira-kira gambarannya seperti apa. Terus yang terakhir adalah UAS. Begitu Bapak Ibu ya. Sekilas setidaknya punya gambaran dulu tipis-tipis gitu ya Bapak Ibu ya, untuk setiap tahapan di perkuliahan untuk mata kuliah kajian dan praktik lapangan. Begitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf ya, agak ngebut ya Bapak Ibu ya, mohon maaf sekali. Ini aja waktunya sudah hampir 1 jam. Mohon izin saya masuk ke materi ya Bapak Ibu ya untuk pertemuan awal ya. Nanti kalau waktunya habis enggak nutut, ya enggak apa-apa dilanjutkan 2 minggu lagi, begitu ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bu, kalau misalnya penentuan kelompok itu
Apakah berdasarkan wilayah, Bu? Misalnya kami yang terdekat dengan beberapa teman-teman, apakah begitu atau gimana yang baiknya? Iya. Oke, baik sekali Bu Emir mewakili teman-teman. Baiknya memang begitu. Yang paling dekat itu ya dekatkan karena bisa sama-sama jalan begitu ya. Begitu Ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang jauh-jauh ya kalian aja yang jauh-jauh jadikan satu, lalu ada pembagian tugas. Kalau sekiranya tidak memungkinkan lagi untuk ya memang wilayahnya berbeda-beda kan kita tidak bisa paksakan ya. iya. Sehingga tidak harus begini, enggak begitu. Tapi fleksibel aja. Yang penting ada pembagian tugas yang jelas masing-masing. Begitu ya. Begitu ya Bu Emir dan Baik. teman-teman, ada lagi Bapak Ibu yang mau tanyakan terkait dengan gambaran awal? Apakah untuk pembentukan kelompok ini langsung di pertemuan awal seperti ini atau nanti dulu, Bu, di pertemuan ketiga? Boleh di pertemuan kedua nanti sudah ada. Sudah ada. Sudah, iya, 2 minggu lagi setidaknya Bapak Ibu sudah punya kelompok kami itu ini. Kalau kelompoknya sudah ditentukan berdasarkan wilayah, kedekatan atau jarak, lah itu nanti baru kita kerucutkan kita mau apa gitu kan enak untuk tahapan berikutnya. Untuk menyoroti apa, temuan apa. Misalkan di sekolah saya Bu Emir begitu ya. Misalkan Bu Emir kalau misalkan Pak Ilham atau Bu Ardi ini gambaran saya saja loh ya tadi contoh awal letaknya berdekatan misalkan, ya monggo datang ke sekolahnya Bu Emir di waktu yang telah disepakati untuk melakukan. Tadi saya katakan misalkan tampaknya butuh ini pelatihan ini di sekolah ini misalkan, boleh monggo saja atur sendiri Bapak Ibu, ya Baik. sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada pada RPS. Karena tadi kan saya sampaikan ada tahapan kapan kita harus berada di lapang untuk melakukan itu, begitu ya. Nanti RPS-nya saya share Bapak Ibu juga biar tahu. Materi Bu Nini juga nanti akan saya share biar Bapak Ibu juga tahu. Begitu ya. Ya, Ibu, terima kasih. Oke, karena kita ketemunya memang kan di udara Bapak Ibu ya. Ya seperti inilah memang yang pasti berjalannya itu dengan ceramah, namun ceramah yang harus ada partisipasi aktif sehingga ada feedback ya Bapak Ibu ya yang kita lakukan. Oke, saya share materi sekarang. Oke, Bapak Ibu sambil saya bertanya, ini yang tidak hadir, adakah Bu Emir? Setelah ini kan kita juga masuk di syakat ya Bapak Ibu ya, Iya, Bu. untuk mengisi kehadiran kita. Ibu Indah tadi sampaikan kalau lagi sakit, jadi tidak Oh bisa iya ikut ya, pembelajaran. Sedangkan Pak Ali masih belum bisa dihubungi. oh gitu. Ya, Bu. Iya ya, Bu Indah yang sakit, baik, enggak apa-apa. Lah, Bapak Ibu setelah saya ini langsung masuk di perkuliahan berikutnya apa tidak? Tidak lagi, Bu. Mungkin Oh tidak beberapa lagi. teman-teman ada. Oke, tidak ada lagi. Berarti kalau terlambat sedikit untuk kita habis waktunya terus kita masuk ke presensi sambil menunggu mungkin kalau Pak Ali bisa gabung nanti kan bisa ini ya masuk di presensi. Karena di syakat kalau sudah diklik tidak hadir itu ya sudah seperti itu. Begitu ya, siapa tahu terkendala jaringan atau apa. Mungkin nanti sambil saya menjelaskan kurang lebih 30 menit karena waktunya tinggal itu. Saya share untuk ya ini. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, ya ini. Bentar. Bentar Bapak Ibu ya. Oke. Lah. Ya, kajian dan praktik lapangan Bapak Ibu ya. Ini saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu terkait dengan bagian yang kita perlu pelajari di sini. Berikutnya adalah rencana pembelajaran semester yang tadi sekilas kita sudah ulas untuk KPL ya, singkatannya KPL begitu ya. KPL IPS itu yang kita perlu pahami itu ini Bapak Ibu, di dalam satu semester ini saya petakan menjadi 6 bagian besar
Yang saya centang itu bagian yang kita pelajari bersama saya di pertemuan 1 sampai ke 8. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak lain mencakup apa? Konsep dasar, teknik pengumpulan data, edupreneur, dan penyusunan proposal. Begitu ya. Nanti setelah UTS seperti yang tadi saya sampaikan, pertemuan 9 sampai ke 16 bersama Bu Yuli Ivana Sari, ya menindaklanjuti setelah proposal ini masuk ke Bu Ivana untuk didampingi, nanti masuk lagi sampai pada tahap pelaksanaan lapangan dan pelaporan dan diseminasi nanti bersama Bu Ivana. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lah dari sini dulu. 1 semester itu yang kita pelajari pada KPL itu ini. Bisa diikutikah kira-kira Bapak Ibu? Bisa Bu, bisa. Bisa ya? Iya Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Jun. Saya lanjut. Oke, lah ini sekarang. Pertama, konsep dasarnya dulu. Konsep dasar terkait KPL, singkatannya begitu ya, KPL IPS. Apa yang kita perlu tahu? Nah, tadi di RPS yang pertama kan kita membahas tentang definisi dan ruang lingkup, itu bahasan yang utama. Lalu tujuan dan manfaat, urgensi dan model KPL, lalu tantangan dan solusinya. Nah, ini yang kita pelajari di sini. Nah, berikutnya Bapak Ibu, setelah konsep dasar, kita akan mempelajari tentang teknik pengumpulan data. Lah, Bapak Ibu yang lebih-lebih yang sudah seminar proposal pasti sudah tidak asing, begitu ya. Terkait dengan apa itu observasi, apa itu wawancara, ya, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data, observasi adalah satu kegiatan yang nanti harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Nanti masing-masing saya masuk pada pengertiannya Bapak Ibu ya. Ini peta konsepnya begitu ya, yang Bapak Ibu perlu ketahui juga dalam 1 semester yang harus kita pelajari. Jadi yang perlu dilakukan dalam pengumpulan data nanti observasi. Kalau tadi deskripsinya, sekarang peta konsepnya ya. Deskripsinya tadi saya paparkan pada RPS, peta konsepnya pada ya ini yang saya sajikan dalam bentuk PPT Canva ini ya. Ada wawancara dan forum group discuss, FGD Bapak Ibu ya. Apa yang dilakukan? Tadi saya sampaikan dalam wawancara dan FGD, in-depth interview, wawancara secara mendalam yang harus dilakukan. Harus Bapak Ibu. Kenapa harus mendalam? Lah kalau enggak mendalam ya kita enggak tahu persis tentang temuan apa yang ada di sekolah misalkan. Permasalahan secara mendalam yang dialami Bapak Ibu misalkan, yang dialami Bu Emir di kelasnya itu apa kira-kira? Diulas itu secara mendalam. Jangan tipis-tipis atau luarnya saja. Pasti nantinya tidak akan memberikan solusi atau jalan keluar terbaik. Sehingga hasil belajar mungkin tidak bisa maksimal. Kenapa? Karena wawancaranya hanya sekedar saja, yang penting ada begitu. Jadi ada masalah apa? Gali, uraikan yang dalam begitu contohnya. Lalu dalam wawancara dan FGD itu harus ada panduan ya, panduan yang terstruktur, boleh semi struktur, terstruktur. Ada protokol seperti apa? Nanti saya ulas satu persatu ya Bapak Ibu ya dalam FGD. Ketentuan-ketentuan dalam forum grup diskusi itu seperti apa? Dokumentasi yang perlu dilakukan apa? Apakah perlu? Harus Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya menyampaikan, Bu Nini saya sudah observasi, oh iya, tidak cukup begitu kan? Namun bentuk atau bukti dari Bapak Ibu sudah melakukan observasi apa? Nah, kan begitu. Ini Bu ada pedoman observasi, ini Bu dokumentasinya, ini Bu temuannya. Nah, misalkan seperti itu. Itulah yang diulas dalam dokumentasi. Ada sumber primer. Sumber primer itu sumber yang utama. Ada sumber sekunder, sumber yang kedua. Jadi yang utama ini yang tentu saja lebih penting. Ya, begitu. Misalkan sumber primernya siapa? Murid-murid, para peserta didik misalkan. Kenapa? Lah karena mereka yang langsung berhubungan dengan guru ketika di kelas. Permasalahan ini terjadi karena
Guru mungkin di dalam menyajikan materinya itu kurang komprehensif begitu ya, sehingga para peserta didik itu tidak termotivasi dalam belajarnya. Ketika mengerjakan LKPD, anak-anak itu pasif, diam aja. Kenapa? Bisa jadi tidak ada petunjuk yang jelas dari guru. Begitu misal saja. Jadi yang terkait dengan masalah ini siapa? Ya guru dan siswa. Siswa sebagai sumber utama atau sumber primer, contohnya begitu. Lalu dalam dokumentasi juga ada konten analisis, nanti saya jelaskan apa itu ya. Nah, di dalam kajian dan praktek lapangan di sini ada edupreneur, di mana yang kita akan lakukan terkait edupreneur adalah kita perlu identifikasi peluang apa yang memungkinkan, begitu ya. Lalu perlu juga ada ide-ide yang perlu dikembangkan untuk membantu di dalam memberikan solusi terkait permasalahan yang dihadapi, termasuk prototipe produknya seperti apa yang mau dikehendaki, dan jangan lupa harus ada uji coba terbatas. Lah, biasanya uji coba terbatas, Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu seperti contoh saya tadi ya, Bapak Ibu kok tampaknya ingin melakukan pelatihan ya, misalkan seperti itu. Boleh. Nah, uji cobanya ya di saat itulah pelatihan itu. Memang benar-benar diadakan pelatihan dan setelah pelatihan itu dalam pendampingannya seperti apa? Tindak lanjut setelah pelatihan, apakah berdampak ataukah tidak? Impact-nya seperti apa? Nah, contohnya begitu Bapak Ibu. Lah, berikutnya sampai pada penyusunan proposal ini yang kita pelajari Bapak Ibu. Ya, sampai penyusunan proposal. Di dalam menyusun proposal seperti halnya Bapak Ibu saat ini yang sedang menyusun tesis. Tadi saya tanya, Pak Ilya sampai di mana? Di bab 1, Bu. Nah, itu kan sedang menyusun proposal. Sampai di bab 1. Dalam menyusun proposal tentu saja bab 1 itu muncul ketika kita sudah ada di pemikiran kita. Ada masalah apa di objek yang saya teliti, kan begitu ya. Saya yakin Pak Ilham menyusun bab 1 itu karena sudah punya gambaran, sudah punya topik, sehingga dari topik itu muncul rumusan masalah, dari rumusan masalah diangkat menjadi suatu judul penelitian. Kan begitu ya. Nah, inilah yang Bapak Ibu lakukan, menganalisis masalah dulu apa, hasil observasinya seperti apa, lalu dari situ fokus penelitiannya. Kalau dalam pendekatan kualitatif, rumusan masalah itu kan fokus penelitian, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau dalam penelitian pengembangan atau penelitian kuantitatif, Bapak Ibu kan menuliskannya dengan apa Bapak Ibu? Rumusan, ayo ya. Rumusan masalah. Rumusan Rumusan masalah, masalah. terima kasih, kan begitu ya. Dan tujuan, apakah rumusan masalah dan tujuan itu harus sama Pak Jun? Harus relevan kah kira-kira? Harus Bu, Iya. harus bisa menjawab rumusan Oke, masalah. keren nih kalau yang sudah sempro jawabannya tes gitu ya, bahwa rumusan masalah harus sinkron dengan yang namanya tujuan penelitian. Kenapa? Karena yang namanya tujuan penelitian adalah merupakan jawaban daripada apa, Bu Emir? Rumusan masalah. Gitu ya. Kan begitu, misalkan rumusan majalahnya adalah bagaimanakah kalau penelitian, Bapak Ibu nggak ada yang penelitian pengembangan ya? Ada ya, ada yang penelitian pengembangan. Bu Emir ini Iya, malah. Bu. Iya. Misalkan Bu Emir menyebutkan satu rumusan masalahnya saja, misalkan apa? Satu Harus aja. baca lagi, Bu. Sudah lupa. Ada, Bu. Ada ya, satu saja untuk contoh ya. Iya, apa-apa. Bu. Ketahuai sama Pak Ilyas ya. Gimana kira-kira? Satu saja. Oke. Bagaimana merancang dan mengembangkan prototipe media pembelajaran kartu kuarter digital awal legend, the call classification yang interaktif, berbasis permainan atau game based, dan memenuhi prinsip-prinsip desain multimedia untuk pembelajaran materi jenis-jenis awan di kelas 10 SMA. Oh, keren ya Bapak Ibu ya, sangat kompleks ini Bu Emir itu orangnya idealis banget. Lah sekarang tujuannya apa Bu Emir? Tujuan penelitiannya? Oke, untuk tujuannya
untuk mengembangkan sebuah prototipe media pembelajaran kartu kuarter digital Awan Legend The Code Classification yang interaktif berbasis permainan game based dan memenuhi prinsip-prinsip desain multimedia untuk pembelajaran materi jenis-jenis awan di kelas 10 SMA. Oke, terima kasih. Itulah Bapak Ibu yang tadi saya katakan bahwa rumusan masalah itu tidak boleh terputus dengan yang namanya tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian merupakan jawaban daripada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu tadi disebut satu, jawaban yang disampaikan oleh Bu Emir tidak lain tujuannya adalah satu itu. Sinkron kan? Nah, seperti itu contohnya ya Bapak Ibu. Jadi tentu saja apa yang Bapak Ibu lakukan ini nanti itu bukan sesuatu yang bertolak belakang, namun betul-betul relevan, sinkron begitu ya, antara tesis yang sedang diproses dengan apa yang dilakukan di lapangan terkait mata kuliah kajian dan praktik lapangan ini tentu saja sangat membantu. Kembali saya lanjutkan Bapak Ibu, itulah yang dimaksud dengan fokus dan tujuan atau rumusan masalah dan tujuan penelitian begitu. Lalu yang dilakukan dalam proposal tidak lain lagi adalah apa Bapak Ibu? Metodologi penelitiannya. Nah, ini Bapak Ibu juga harus buat, Bapak Ibu juga harus susun. Ya, setelah itu dibuat, itulah yang namanya proposal Bapak Ibu. Ya, itulah yang namanya proposal yang sudah dibuat. Lalu Bapak Ibu bertugas untuk melakukan seminar proposal secara berkelompok. Ini yang nanti juga 5 kelompok itu setidaknya draft awalnya Bapak Ibu presentasikan, saya dampingi bagaimana menulisnya dan bagaimana baiknya terkait ide-ide yang Bapak Ibu sudah munculkan begitu ya, agar nanti bisa berdampak pada lembaga yang Bapak Ibu lakukan sebagai lokasi atau objek praktek lapangan. Lah, seperti itu Bapak Ibu. Lah, Bapak Ibu, gambaran yang kita lakukan dalam peta konsepnya seperti itu. Sekarang saya bertanya dulu pada Bapak Ibu sebelum saya lanjut pada masing-masing bagian yang saya perlu jelaskan. Apakah gambaran peta konsep tadi walaupun masih awal setidaknya bisa ditangkap? Iya, Bu. Kira-kira seperti apa begitu ya. Walaupun jalannya nanti Bu Nini akan tuntun begitu ya. Bapak Ibu enggak dilepas sendiri, akan tuntun. Didampingi oleh dosen pendamping. Bisa saya lanjut? Bisa. Bisa, Bu. Oke, Siap. baik. Lah, sekarang saya masuk. Nggih, baik. Sekarang saya masuk pada bagian awal, yaitu pengertiannya dulu yang perlu dipahami. Definisinya dulu yang perlu dimengerti Bapak Ibu. Bahwa kajian lapangan itu apa ya Bapak Ibu ya? Lah ini Bapak Ibu ya. Kajian lapangan adalah didefinisikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Definisinya ada 3 Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, kajian lapang atau kajian lapangan adalah merupakan cara. Saya rasa definisi yang kedua itu lebih mudah dipahami Bapak Ibu yang ini ya. Kajian lapangan merupakan cara untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap fenomena manusia dan lingkungannya dengan menekankan interpretasi terkait dengan makna, konteks, proses ya. Hal ini melibatkan upaya untuk melakukan penyelidikan langsung di lokasi tempat partisipan mengalami masalah atau isu yang sedang dipelajari begitu.
Jadi ingat ya Bapak Ibu ya, bahwa yang namanya praktik lapang itu adalah penyelidikan langsung. Maknanya apa? Ya Bapak Ibu memang harus terjun langsung di suatu wilayah yang dijadikan objek untuk melakukan apa Bapak Ibu? Praktik lapangan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Definisi yang ketiga adalah merupakan metode penelitian untuk memahami fenomena manusia dan lingkungannya secara mendalam dengan menekankan interpretasi makna, konteks, dan proses. Ini melibatkan penyelidikan empiris terhadap fenomena kontemporer, permasalahan yang berjalan, yang terjadi terus-menerus dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat jelas, Bapak Ibu ya. Jadi intinya di sini Bapak Ibu perlu ke lapang untuk tahu secara mendalam, intinya dari definisi itu ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus terjun terkait fenomena manusia dan lingkungannya. Permasalahan yang kita hadapi ya di kelas misalkan seperti apa, ada masalah apa, ada fenomena apa. Yang mungkin dari permasalahan yang ada itu yang kira-kira ini paling fenomenal, perlu segera dicarikan solusinya, ya monggo Bapak Ibu, jadikanlah itu suatu temuan untuk ditindaklanjuti. Bapak Ibu perlu lakukan penyelidikan langsung di lokasi di mana Bapak Ibu mengalami masalah, di kelas Ibu atau di kelas Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, lalu ruang lingkupnya. Ruang lingkup KPL ini adalah mencakup pemeriksaan mendalam terhadap sebuah kasus. Contoh tadi saya katakan seperti tadi di kelas ada permasalahan yang tampaknya guru mungkin kurang kreatif atau kurang inovatif sehingga hasil belajar siswa hasilnya tidak maksimal misalkan. Nah itu kan contoh sebuah case, sebuah kasus yang bisa terjadi dirasakan oleh siswa-siswa di dalam kelas mayoritas atau bisa jadi dirasakan oleh 1-2 siswa yang mengalami masalah tersebut misalkan. Jadi bisa berupa individu, bisa berupa kelompok, bisa berupa organisasi, komunitas, atau suatu program, begitu ya. Program itu bisa jadi lembaga sosial yang ada di masyarakat. Boleh Bapak Ibu melakukan suatu praktek lapangan di situ. Boleh di sekolah, di kelas Bapak Ibu yang mengalami suatu masalah itu memang lebih efektif, begitu ya. Itu boleh. Jadi apakah perlu seperti apakah proses yang ada, kebijakan apa yang ada dan bagaimana nanti dalam memberikan solusinya. Atau peristiwa dalam konteks kehidupan nyata. Boleh di lingkungan masyarakat di mana kita bertempat tinggal, silahkan saja. Boleh Bapak Ibu, jadi bebas. Secara lebih spesifik, lingkup ini melibatkan interaksi sinergis antara 3 elemen situasi sosial, yaitu apa saja sinergi yang harus dibangun ketika kita sudah bersepakat dalam kelompok, ayo pakai sekolah saya saja ya, begitu. Tapi yang saya bisa, yang saya nggak bisa Bapak Ibu misalkan, nggak apa-apa, yang nggak bisa nanti mungkin bisa dilakukan kalau memberikan pelatihan dengan cara blended juga bergabungnya kan bisa ya Bapak Ibu ya. Kan misalkan kalau Bapak Ibu memberikan pelatihan itu nggak mungkin sehari, mungkin waktunya 1 jam atau 1,5 atau maksimal 2 jam, monggo Bapak Ibu atur. Kalau yang 2 anggota bisa Bu dalam satu kelompok ini, yang satu nggak bisa. Ya ketika pelaksanaan proses ya boleh yang satu blended begitu ya, 1 daring, yang 2 langsung di lapangan.
Itu yang namanya sinergis begitu ya. Ada interaksi di anggota kelompok. Lah, terkait dengan hal ini bahwa dalam ruang lingkup itu melibatkan interaksi sinergis antara 3 elemen situasi sosial, yaitu ada tempat. Tempat itu benar-benar sekolah, sekolahnya Bu Emir misalkan, yaitulah lokasi fisik di mana nanti akan dilakukan interaksi itu di sana. Pelaku, aktornya siapa? Aktornya yang jelas pelakunya Bapak Ibu secara berkelompok, itu timnya. Dan di sekolah itu siapa pelakunya, orang-orang yang terlibat dalam situasi tersebut. Misalkan murid-muridnya. Lalu aktivitas atau kegiatan, aktivitinya apa yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukan oleh para aktor, kan begitu ya. Itu Bapak Ibu. Lah, di sini dalam ruang lingkup ini ada batasannya. Fokus penelitian berfungsi sebagai batasan masalah agar bahasan tidak terlalu luas dan peneliti tahu data apa yang relevan untuk dikumpulkan. Yang dimaksud peneliti ini adalah Bapak Ibu dalam tim kelompok itu harus memberikan batasan. Oh, masalahnya panjang banyak, tapi dari semua itu yang sekiranya urgent untuk diselesaikan terlebih dahulu itu yang mana? Itu Bapak Ibu bisa lakukan, ya. Ambil bagian yang paling penting untuk segera diselesaikan. Karena begini, kalau misalkan Bapak Ibu ya, kalau di dalam karena kehidupan saya ini banyak di penjaminan mutu begitu ya. Di penjaminan mutu Unikama itu kebetulan 8 tahun itu saya berada di sana, saya besar di sana, sehingga untuk menjamin mutu akademik di Unikama itu salah satunya saya bertanggung jawab untuk itu. Lah misalkan di sini, kalau di sekolah Bapak Ibu bisa memberikan batasan. Di kampus juga seperti itu. Masalah itu banyak, namun yang urgent terlebih dahulu untuk diteliti atau untuk diselesaikan itu yang mana? Itu yang perlu Bapak Ibu lakukan. Nah, kaitannya dengan penjaminan mutu tadi Bu Nini sampaikan bahwa di penjaminan mutu kalau kita mengaudit itu ada yang namanya temuan minor. Temuan minor itu adalah temuan yang tidak mengganggu sistem. Nah, jadi bisa dikatakan lebih kecil dibanding temuan mayor. Jadi temuan minor itu kalau disandingkan dengan temuan mayor, maka yang urgent untuk segera diselesaikan adalah temuan mayor dulu. Kenapa begitu? Karena yang namanya temuan mayor itu adalah temuan yang besar yang sangat mengganggu sistem apabila tidak dicari solusinya. Contohnya begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ambil dulu yang paling penting dari masalah ini, yang paling berat untuk diselesaikan yang mana. Itulah yang tadi saya katakan di sini Bapak Ibu terkait batasan. Fokuskan pada permasalahan apa dulu yang Bapak Ibu ambil. Tidak harus diselesaikan semuanya kalau tidak memungkinkan. Tapi kalau memungkinkan Bu Nini, apakah boleh? Boleh, gitu ya. Wong namanya menyelesaikan masalah kan baik-baik saja. Begitu Bapak Ibu. Tujuannya, saya masih di posisi ini Bapak Ibu ya. Tujuan daripada apa yang Bapak Ibu lakukan adalah untuk melakukan atau menggambarkan objek. Terjadi peristiwa apa atau interaksi sosial apa yang ada di sana. Lah, melalui Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus melakukan tindak lanjut Bapak Ibu, itu boleh dalam bentuk narasi, yang jelas kita nanti dalam bentuk laporan Bapak Ibu ya. Ya ada bentuk laporan yang Bapak Ibu lakukan. Ada foto atau dokumentasikan atau dokumentasi. Ada juga video Bapak Ibu. Ini bukan atau ya, karena kemarin itu Bapak Ibu ada laporan, ada foto bentuk dokumentasi, dan ada video pendek dari ringkas kegiatan yang dilakukan Bapak Ibu. Itu nanti juga dilampirkan Bapak Ibu, seperti itu. Yang semester kemarin seperti itu. Lalu tujuannya adalah mengungkap makna. Memahami makna subjektif di balik fenomena atau pengalaman yang dialami informan. Informannya itu adalah
orang yang kita interview atau yang kita wawancara itu informannya, begitu ya. Nah, Bapak Ibu di sini adalah tidak lain adalah tim yang melakukan kegiatan secara bersama, secara berkelompok melalui wawancara mendalam, ya, dan observasi. Itu yang Bapak Ibu lakukan, begitu ya. Bapak Ibu tadi saya katakan bahwa yang namanya wawancara mendalam itu tidak lain adalah in-depth interview tadi ya Bapak Ibu ya. Harus dilakukan secara mendalam. Jangan tipis-tipis, nanti hanya lewat saja. Karena kalau tipis-tipis itu kesungguhan kita yang kurang Bapak Ibu. Ada masalah kok tidak ulas, tidak diungkit secara mendalam dan tidak diselesaikan secara mendalam sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, itu sangat disayangkan. Begitu ya. Jadi itulah wawancara mendalam yang perlu dilakukan dan observasi. Penemuan atau discovery-nya adalah menemukan pengetahuan, prinsip, ada metode, teori baru yang Bapak Ibu dapatkan yang berakar pada data lampangan atau grounded teorinya. Lalu tujuan yang terakhir apa? Tidak lain adalah perbaikan praktis. Contoh, tadi saya katakan misalkan melakukan kegiatan pelatihan di sekolahnya Bu Emir dalam kelompoknya Bu Emir bertiga terkait tampaknya ada permasalahan yang atau model pembelajaran yang perlu diterapkan yang di sekolah itu belum pernah diterapkan misalkan. Nah, silakan di sana dilakukan. Karena bisa jadi temuannya tampaknya motivasi belajar siswa kurang karena guru kurang kreatif di dalam menyampaikan suatu materi pembelajarannya tidak dibarengi dengan yang namanya suatu penerapan model pembelajaran misalkan. Lah, maka perbaikan praktis di sini yang dimaksudkan adalah tidak lain dengan Bapak Ibu melakukan kegiatan pelatihan itu tentu saja membantu aktor yang ada di kelas itu, guru dan siswa, sehingga ada proses yang lebih baik dalam pembelajaran, ada model yang diterapkan secara inovatif dan berdampak motivasi belajar siswa menjadi meningkat. Nah, itu contohnya Bapak Ibu ya. Itulah perbaikan praktis contohnya. Jadi khusus dalam pendidikan tujuannya adalah untuk memecahkan masalah praktis di kelas dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, waktunya tinggal 8 menit. Berhenti di sini untuk Bu Nini presensi di Siakat atau Baik, melanjutkan materi. selesaikan aja dulu mungkin yang tujuan, Bu. Oke, sampai di sini ya, sampai tujuan dulu. Jadi Ya. kita pelan-pelan. Ini juga berpuasa, Bapak Ibu juga Bu Ardina juga mungkin segera masak, anaknya juga menunggu itu ya untuk berbuka begitu ya. Ya, saya sampai di sini dulu. Saya masuk pada kegiatan di Siakat untuk absen dan sampai di sini mungkin ada yang mungkin ingin dikonfirmasi oleh Bapak Ibu, disilakan. Kalau sekiranya ada. Ya, saya ini Bu mau Bu tanya. Fitri, ya. Ya, makasih Bu. Ini Juni silahkan. Kan tadi kita masalah penelitian untuk ke lapangan itu kan memang sudah dijelaskan tadi. Kita ini berjauh-jauhan Bu. Ada mungkin daerah-daerahnya yang berbeda-beda. Barangkali untuk pembagian untuk pembagian anggota tiap kelompok, apa mungkin nanti Ibu Emi yang atur atau gimana ya Bu, supaya biar kita bisa berbagi karena berbeda-beda ada
Jaringannya terputus. Iya. Oke, tampaknya jaringannya terputus. Iya. Monggo Bu Emir, itu tadi pertanyaan dari Bu Fitri, saya serahkan pada teman-teman, didiskusikan bagaimana untuk pengaturan kelompoknya. Yang dekat, di dekatan saja, biar bisa nanti ke lokasi itu bareng-bareng yang dekat. Yang jauh, yang nggak memungkinkan, monggo silakan bersepakat di lokasinya siapa di antara anggota kelompok salah satu. Nanti yang terjun itu tentu saja salah satu. Kalau yang jauh-jauh antar pulau diberikan tugas yang relevan dengan tugas apa yang harus dilakukan. Mungkin menganalisis, membuat laporan, atau menyusun instrumen, atau menyusun pedoman wawancara atau interview, silahkan. Begitu ya. Baik, Ibu. Begitukah Bu Fitri? Bisa dipahami kira-kira? Bu Fir? Iya, mungkin terkendala Iya. jaringan. Oke, baik Bapak Ibu. Iya, siap. Sampai di sini dulu kah? Waktunya kurang 5 menit. Saya stop untuk saya masuk di siakat ya. Baik, Ibu. Absennya langsung 2 kali ya Bapak Ibu ya, karena 8 kali pertemuan, 8 kali pertemuan di siakat, dan 4 kali pertemuan kita. Jadi saat ini saya akan ngabsen untuk pertemuan pertama dan kedua, begitu ya, dengan tanggal yang sudah disiapkan oleh Kaprodi. Begitu ya Bapak Ibu? Siap, Bu. Oke, baik. Saya buka dulu untuk siakatnya. Nanti kita cermati bareng. Bagaimana untuk Pak Ali? Apakah Pak Ali sampai sekarang nggak ada informasi, Bu. Oke, baik. Kita masuk di presensi. Presensinya saya share agar Bapak Ibu tahu sama-sama kita mengabsen bareng. Ya, saya share di ini, Bapak Ibu bisa melihat ya. Siapa yang Bisa, Bu, bisa. Oke, kita bisa ini saling mengingatkan untuk siapa tadi yang tidak hadir. Mata kuliah kajian. Oke. Jadi yang tidak masuk 1 ya? 1 Bu Indah sakit, Pak Ali Pak Ali tidak ada keterangan. ya. Oke. Untuk tanggalnya ya Bapak Ibu, untuk ini tanggal 25 Februari Bapak Ibu yang di-share Buka Prodi. Jadi kita ikuti itu tanggal 2 Februari jamnya 16.10 Bapak Ibu. Ini terkait akreditasi, nanti kalau Bapak Ibu siapa tahu diundang untuk akreditasi, yang dikonfirmasi yang disiakat, diiyakan ya Bapak Ibu ya, untuk prodinya ya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Terus ini RPS pertemuan 1 untuk mata kuliah. Belum muncul di sini ya. Nggak muncul, Bu, di layarnya. Iya, nggak apa-apa, saya tulis saja. Kajian dan praktik lapangan. Oke, terus karena ini perlu verifikasi tadi butuh waktu ya Bapak Ibu ya. Kontrak awal dan konsep dasar. Konsep Mungkin Pak Ali itu informasi Bu, dia berada di pulau yang sangat terpencil Bu. Iya. Susah itu jaringan di sana. Betul. Mungkin cuaca juga sehingga terkendala terpencil ya. sekali Bu pulaunya. Iya betul. Ingat. Baru memang pulaunya Bu, pulau tersendiri kecil, Iya. jauh. Tapi di grup ada ya? Ada Bu, ada. Oke, ya nggak apa-apa. Mari kita lihat semuanya ini. Saya checklist dulu semuanya, nanti baru siapa yang diingatkan. Bu Indah sama Ali, Pak Ali. Oke. Pak Ali tidak ya.
Bu Emir. Bu Waude ada? Ada Bu, ada. Apa kabarnya Bu? Oke, 2 itu ya tidak. Ada Bu, ada. Iya, oke. Cuma Apa kabarnya? Siapa baik ini? Bu. Iya, Bu Emir ya. Saya minta untuk japri ke saya, silahkan share passwordnya untuk verifikasi ya. Baik Ibu. Oke, kita tunggu sebentar. Sudah Ibu. Singkat, jelas, cepat. Bu Emir. Oke, setelah ini presensi kedua, Bapak Ibu siap-siap ya. Siapa tahu saya minta untuk verifikasi. Oke, sudah sesuai. Terima kasih. Sekarang presensi yang kedua, Bapak Ibu. Oke, presensi yang kedua. Oh, ini tadi yang sakit ya. Yang sakit belum dituliskan. Bu Indah. Bu Indah ya. Oke, yang sakit hadir tidak hadir. Untuk yang izin belum kita tuliskan yang sakit. Bapak Ibu misalkan izin atau apa tetap di grup ya Bapak Ibu ya. Mohon tidak japri ya. Kalau japri itu saya khawatir tidak terpantau saya. Sakit ya Bu Indah ya? Ya Ibu, sakit. Oke, sudah. Baik, berikutnya kita masuk pada presensi yang kedua. Oke. Presensi yang kedua. Bentar. Oke. Bapak Ibu harus masuk ke absensi lagi, enggak mau dia. Absensi pertemuan kedua. Sabar sebentar ya Bapak Ibu nggih. Yang kedua ini tanggalnya 4 Maret Bapak Ibu 04. Itu yang di-share dari Prodi, jamnya 16.10 sampai dengan 18.40. Oke, pertemuan kedua adalah kajian dan praktik lapangan. Konsep dasar kajian dan praktik. Oke, Fitri, ada Emir, enggak. Ya, minta Bu Fitri Mei, apa Bu Mariana, monggo siapa kira-kira untuk memberikan passwordnya, japri ke Bu Nini.
siapa? Saya Bu boleh. Oke. Siapa Bu Fitri siapa? Bu Mariana. Oh, Bu Mariana. Oke. Ya, silakan Bu Mariana. Bu Mariana Senin nanti besok ya Bu ya, kita ketemu jam 10 WIB ya Bu. Iya Bu. Wah, sempro loh besok. Iya Bu. Matai. Oke. Silakan Bu Mariana. Paspornya langsung di sini ya Bu, tersebut ya. Boleh, Japri boleh, ke grup ya boleh, ke sini ya boleh. Mau di room ini aja. Oh iya. Paspornya 230362. Bentar, 23 03 03 62. 62. Oke, semoga sudah sesuai. Oke, sudah sesuai. Terima kasih. Oke. Ada pembimbingan dari saya juga kah Bapak Ibu di kelas ini? Iya Bu. Yang selain kemarin, selain yang belum sempro, sambil ini absen mungkin? Nggak ada ya Bapak Ibu ya? Iya Bu, cuman mungkin kami berempat atau berlima. Oke, ya. Semangat aja untuk Bapak Ibu yang lain. Oke. Ya, Bapak Ibu sudah selesai presensinya. Mohon maaf waktunya lebih 6 menit. Saya mau screenshot kehadiran Bapak Ibu. Oh, ada yang sudah terdepak ini ya kayaknya ya. Oke. Bisa open cam mungkin. Oke, saya share di grup Bapak Ibu. Untuk grup. Bentar Bapak Ibu. Tadi saya tulis absennya KPL. Perkuliahan ke-1. Oke. Ya. Sudah saya share di grup Bapak Ibu biar tidak lupa begitu. Sampai di sini dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Waktunya memang juga terbatas begitu ya. Dan sementara belum banyak memang masih pada posisi pemahaman apa yang kita lakukan dan contoh kurang lebihnya seperti apa yang dilakukan dan juga masih pada tujuan daripada kegiatan ini dilakukan nantinya. Sampai di situ, sampai ketemu lagi 2 minggu lagi Bapak Ibu pada bagian materi yang mungkin tampaknya nanti ya lebih banyak lagi ya karena sudah fokus pada materi saja yang kita pelajari dan diskusi yang nanti kita perlu lakukan sekiranya itu perlu dilakukan. Saya rasa itu saja. Terima kasih, tetap semangat. Salam sehat Bapak Ibu. Selamat sore. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nini. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih. Saya tutup nggih. Ya. Bu Fit, Lanjut bahas kelompok. Bu Fit, Bu Fitri.
kelompok. Iya, tadi itu loh Iya, Bu. bagi kelompok. Heeh. Hmm. Saya sebenarnya tergantung Bu.